Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk malam hari ini yang baru hadir ini baru berdua ya, Mbak Enda sama Mbak Ica. Oke, yang lain mana ini? Yang lain masih persiapan ya. Oke, mungkin teman-teman bisa diberitahu untuk segera hadir. Oke, ini Mbak Enda dan Mbak Ica bisa mendengarkan suara saya tidak? Halo? Halo, hai. Gimana? Suaranya jelas nggak ini? Terdengar keras nggak? Atau cuman pelan-pelan atau putus-putus malahan? Gimana Mbak Ica? Suara saya? Tes sound ya. Oke, putus-putus ya? Gitu, putus-putus. Oke, ini untuk mata pelajaran PPKN. Untuk modulnya ini berarti nanti saya upload ke grup yang terbaru ya. Belum sempat saya upload. Soalnya tadi mau ngupload, malah bingung ya, tadi grupnya dipindah. Jadi kok saya keluar, emang saya kepencet keluar, ternyata malah dikeluarin gitu ya. Jadi teman-teman sebagian ini keluar semua ya dari kelasnya ya. Nah, ini buku yang saya pakai. Jadi untuk pendidikan kewarganegaraan untuk nih bab-babnya saya liatin. Kita masuk ke bab-babnya ya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Rosita ya. Oke, ini kita lanjut aja ya, langsung ke otonomi daerah ya, karena bela negara juga kemarin kan sudah sempat dibahas ya. Mungkin untuk videonya masih kayaknya ada, sudah saya upload sih. Jadi kita langsung masuk ke otonomi daerah, melanjutkan semester kemarin ya untuk pelajarannya. Jadi di otonomi daerah ini nanti kita membahas tentang pengertian otonomi daerah, partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah. Nah, ini saya langsung masuk ke babnya aja. Sambil kita tunggu teman-teman ya, sambil kita melihat materinya. Oke, yang lain ini gimana ini yang lain? Oke, ini masih loading ya, bisa dilihat punya saya masih muter-muter. Oke, putus-putus ya.
Oke, mungkin di sini juga sinyalnya merah. Oke, sambil dilihat ini dulu. Kita tahu materinya. Ini juga loadingnya lama di sini ya. Nggak bisa geser-geser. Mana ya? Oke, ya sambil kita tunggu ya, ini baru 3 orang. Sambil kita menunggu teman-teman, mungkin bisa dibantu ya untuk teman-temannya dihubungi biar bisa masuk semua. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga memang apapun kendalanya itu bisa terlewatkan ya. Walaupun pada akhirnya sinyalnya agak jelek, nanti putus-putus, tapi tetap bisa berjalan sampai akhir. Iya, emang suaranya putus-putus ya. Semuanya bilang putus-putus, berarti memang kendala di sinyal, berarti mas sinyalnya ini jelek. Ya tolong dimaklumi aja. Ya mungkin udah biasa ya, kita jarak jauh juga posisinya. Oke, ini kita mulai masuk di mata pelajaran ekonomi ya. Jadi, sorry, bukan ekonomi ya, di PPKN, yaitu di otonomi daerah. Sambil kita mereview kembali materi yang sudah pernah kita lakukan ya dulu. Ini juga untuk otonomi sendiri yang kita ketahui dulunya ya. Jadi ini menurut undang-undang ya, di mana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. Jadi di sini tuh menceritakan tentang pemerintahan daerah, di mana yang disebutkan adalah otonomi daerah ya. Nah, itu tuh meliputi adanya hak wewenang, kewajiban, di mana adalah kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Jadi daerah itu sudah memiliki wewenang sendiri ya untuk mengurus daerah masing-masing. Jadi kalau zaman dulu itu jadi masih pusat. Jadi pemerintah memberikan wewenang ke daerah. Jadi sekarang itu daerah juga sudah memiliki wewenang sendiri untuk mengurus daerahnya sendiri. Nah, untuk kepentingan masyarakat tadi ya, untuk kepentingan masyarakat setempat yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Langsung masuk sini aja ya. Langsung masuk slide-nya aja. Oke, tadi ya. Jadi malam hari ini kan kita bahas otonomi daerah ya. Harusnya malam hari ini kita bahas bahasa Indonesia juga, cuman kayaknya nggak bisa di itu modulnya kebesaran, masih nggak bisa dikonvert, susah diperkecil. Jadi ya kita gunakan seadanya dulu. Jadi kita pelajaran PPKN dulu juga, soalnya juga kemarin kan PPKN juga kosong ya minggu kemarin, banyak kosong. Jadi mumpung ada IPS nggak diisi, kita masuk di IPS. Bentar. Oke, langsung kita geser aja slide-nya ya. Kalau jalan-jalan. Oke, di sini nanti untuk otonomi daerah, tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa nanti yang akan dibahas itu meliputi dari otonomi daerah sendiri, baik pengertian otonomi daerah, terus adanya pelaksanaan otonomi daerah, dan juga partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Rati ya. Oke, langsung menyesuaikan saja. Ini juga ada yang baru hadir, ada Mbak Huda. Selamat malam. Oke,
Untuk ini ya. Oke, untuk otonomi daerah itu aslinya meliputi dari asas, landasan hukum, kebijakan publik, dan juga nilai penting. Jadi yang kita ketahui nanti di dalamnya nanti akan dibahas tentang asas, di mana kita pernah mendengar ya, asas ada desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan. Ini nanti akan dibahas di dalamnya lebih dalam lagi. Terus ada juga landasan hukum. Di sini untuk landasan hukum dari otonomi daerah sendiri ini memakai landasan IDIL, landasan konstitusional, di mana yaitu dari undang-undang ya. Kalau landasan IDIL itu diambil dari Pancasila dan yang terakhir adalah landasan operasional. Ada juga kebijakan publik, di mana untuk kebijakan publik di sini adalah adanya suatu peraturan yang dibilih oleh pemerintah dan juga untuk melakukan atau tidak melakukan. Itu adalah kebijakan publik. Tidak hanya itu, ada kebijakan publik menuntut partisipasi seluruh masyarakat. Yang terakhir itu ada nilai penting ya, di mana nilai penting itu yang kita ketahui bahwa adanya suatu perwujudan, yaitu perwujudan kesejahteraan masyarakat. Itu nilai penting dari otonomi daerah. Jadi kita itu ngapain sih mengatur daerah kita? Kenapa harus ada pemerintahan sendiri yang mengatur, tidak dibiarkan saja ibaratnya kayak gitu ya. Nah, di sini masyarakat juga butuh kesejahteraan, butuh peradilan, butuh hukum. Lah tadi untuk kesejahteraan masyarakat tadi ya itu melalui pemerataan pelaksanaan pembangunan dan juga hasil-hasil di seluruh wilayah NKRI. Nah, itu mungkin sedikit peta konsep dari otonomi daerah sih, nggak terlalu banyak juga. Ini masih lost connection ya. Oke, suaranya masih putus-putus ya. Saya kira emang di sini lost connection. Oke, lah untuk hakikat otonomi sendiri, lah kita ketahui ya bahwa pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 ini kan tadi ya menceritakan tentang otonomi daerah, bahwa tadi sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Jadi otonomi daerah itu adanya suatu hak wewenang, kewajiban yaitu kewajiban daerah otonom, di mana untuk mengatur ataupun mengurus sendiri yaitu urusan pemerintahan dan juga kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Ada juga perda ya, peraturan daerah gitu. Yaitu adalah otonomi daerah. Terus pada hakikatnya bahwa otonomi sendiri itu kita tahu ya bahwa otonomi adalah daerah, di mana daerah ini memberikan suatu ruang gerak secukupnya yaitu bagi pemerintahan daerah. Nah, kita ketahui ya bahwa daerah sendiri itu kan setiap daerah itu kan berbeda-beda ibaratnya lah. Kita itu bisa mengelola daerahnya sendiri yang nantinya agar lebih berdaya dan juga mampu bersaing dalam bekerja sama. Tidak hanya itu, terutama lebih profesional dalam menjalankan pemerintahan daerah dan juga mengelola sumber daya serta potensi yang dimiliki daerah. Jadi setiap daerah itu pasti sudah ada yang memimpin, sudah ada ya perundang-undang yang berlaku juga. Terus ada perbedaannya itu di sumber daya setiap daerah itu berbeda-beda. Kalau di Jepara mungkin lebih memanfaatkan hasil itu ya, ukir-ukiran. Lah mungkin kalau wilayah Indonesia itu tidak lebih apa ya, kreatif lagi untuk meninggikan atau menjunjung Jepara ibaratnya. Lah, walaupun ada seni-seni banyak di sana, bentuk ukir-ukiran, baik ada yang membuat kursi.
Kalau dari daerahnya sendiri tidak memajukan, ya mungkin ukiran-ukiran itu juga tampak biasa saja. Mungkin tidak terlalu terkenal juga, tidak menjadi apa ya namanya ya, ibaratnya artis kota ibaratnya itu kalau ibarat orang ya. Oke, gimana? Suaranya masih putus-putus? Halo? Di sini kayaknya suaranya mic-nya udah naik nih, udah jelas kayaknya. Gak ada suaranya. Halo? Gimana? Tadi bilangnya putus-putus, bilangnya udah nyambung, udah jelas, Miss. Ini gimana ini? Ini malah nggak kedengeran. Padahal mikrofon saya ini jalan ke atas ini. Biasanya kalau mikrofon jalan itu sinyalnya bagus biasanya. Oh, masih putus-putus kadang-kadang. Ya, mungkin tolong dimaklumi aja ya. Mungkin ya itulah kendala kita di situ ya. Oh, jadi cuman beberapa aja berarti sebagian lancar, sebagian tidak. Oke, sambil dilanjut. Oke, sebentar. Saya mau ambil mouse bentar ya. Soalnya ini susah untuk geser, jadi tak ambil mouse saja. Oke, tak ambil mouse bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, selamat malam yang baru hadir. Ada Mas Dharma ini ya. Coba saya cek dulu ya. Oke, selamat malam Mas Dharma. Ada Mbak Mimi, ada Mbak Sofia. Ini ya, tadi Mbak Rati, Mbak Rosita, Mbak Ica, dan Mbak Endah ya. Oke, sudah 7 orang, jadi udah lumayan ya, nggak sepi kelasnya. Oke, jadi itu tadi adalah hakikat dari otonomi daerah ya. Jadi kita ketahui ya bahwa otonomi itu berasal dari bahasa Yunani. Oke, siapa yang masih ingat? Baru semester kemarin ya kita terakhir bahas otonomi daerah atau suaranya putus-putus mungkin ya atau rekamannya nggak ada juga saya bingung ya. Nah, kita tahu ya bahwa ada autos ya yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan. Jadi kita ketahui bahwa kata dari otonomi itu dapat diartikan sebagai kewenangan dan kebebasan menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Itu adalah otonomi ya. Tidak hanya itu, otonomi juga bisa dikatakan dapat dilakukan ya dengan sebebas-bebaskan, yaitu melainkan kebebasan yang di dalamnya melekat kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, itu adalah dari otonomi daerah. Jadi tadi ya yang kita ketahui, jadi adanya suatu kewenangan dan kebebasan menyelenggarakan yaitu suatu pemerintahan sendiri. Jadi ini ya memiliki dari hak tadi ya, hak dan wewenang. Nah, adapun dari hak dan wewenang nanti kita bahas di belakang. Oke, yang baru masuk selamat malam Mas Siswanto.
Oke, ini untuk pemerintah, kita kan tahu ya, pemerintah adalah perangkat negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden beserta para menteri. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu ya, otonomi daerah. Nah, otonomi daerah kan kita udah tahu ya tadi yang pertama ya. Nah, yang kedua ini adalah daerah otonom. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu ya untuk daerah otonom itu apa sih pengertiannya? Oke, daerah otonom itu adalah kesatuan masyarakat di mana kesatuan masyarakat hukum ya yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur, mengurus yaitu mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di mana menurut Prakasa sendiri itu berdasarkan aspirasi masyarakat di mana dalam sistem NKRI jadi di atas ya perangkat dari NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah otonom jadi ini adalah kesatuan dari masyarakat setempat ya jadi mereka itu memiliki batas wilayah, di mana batas wilayah kan yang berbeda-beda. Ada batas mungkin Jepara Kudus gitu ya. Nah ini untuk Jepara sendiri ini pun dikontrol oleh satu ibaratnya ada presiden ya. Itu kalau di daerah mungkin di sini bupati ya. Kalau di daerah kita bupati. Jadi tadi ya, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dari kepentingan masyarakat setempat ini menurut Prakasa, di mana yaitu atas dari aspirasi masyarakat. Jadi tidak apa ya, berarti keputusan bersama-sama juga. Terus ada wilayah. Kalau wilayah itu nggak usah diambil bingung ya. Kita artikan wilayah adalah tempat tinggal. Jadi tempat tinggal yang ditinggali di mana di dalam satu daerah tadi. Jadi di satu kota. Jadi itu masuk daerah otonom. Terus ada pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah kan yang memegang ya, di mana kan ada gubernur, terus apa? Bupati, tidak hanya itu, wali kota, terus ada perangkat daerah, mungkin ada petinggi, lurah ya, ada lurah, camat, kayak gitu. Itu adalah pemerintahan daerah, jadi ada urutannya, mulai dari tinggi ke bawah. Terus ada desentralisasi. Desentralisasi itu apa ya? Lebih tepatnya itu adalah ini untuk penyerahan wewenang biasanya. Penyerahan wewenang yaitu wewenang dari pemerintah. Jadi desentralisasi itu ibaratnya pemerintahan dari pusat diberikan ke daerah. Jadi gini loh, pemerintah itu memiliki aturan untuk mengatur daerahnya, tetapi daerah juga diberikan wewenang yaitu untuk mengatur daerahnya sendiri. Mungkin adapun perbedaan dari masing-masing daerah itu cara mengaturnya juga berbeda. Nah, di mana desentralisasi tadi kan itu adalah wewenang dari pemerintahan pusat diberikan ke daerah ya. Nah, itu untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem NKRI tadi. Terus ada deskonsentrasi. Desentralisasi itu lebih tepatnya itu adalah pelimpahan wewenang. Jadi hampir sama kayak desentralisasi, tetapi untuk dekonsentralisasi ini lebih tepatnya adalah pelimpahan wewenang yaitu dari pemerintah tadi ya oleh pemerintah pusat diberikan kepada gubernur ataupun lebih tepatnya ya lebih
Ya intinya diberikan ke daerah tertentu. Jadi dari pemerintah tadi ya memberikan pelimpahan wewenang itu kepada gubernur atau daerah tertentu kayak gitu. Terus ada tugas pembantu. Tugas pembantu itu di mana ada suatu penugasan. Penugasan kan tadi ya dari atas, yaitu dari pemerintah. Pemerintah bukan daerah ya. Oh gini loh. Jadi tugas pembantuan itu adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan juga desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Jadi gini untuk tugas perbantuan ya di sini ya. Jadi ada suatu penugasan yang diberikan dari pemerintahan pusat itu diberikan ke daerah ya. Lah, baik meliputi dari desa yaitu dari desa itu setelah dari daerah itu diberikan ke desa lagi. Jadi kan wilayah kita kan mungkin banyak sekali ya dibagi-bagi baik dari kecamatan terus dengan desa. Jadi itu tuh pelimpahan, jadi dilemparkan dari desa ke satu ke desa yang lain. Nah, berhubung kita membahas desa ya, jadi kita masih membahas desa. Jadi kita ketahui sendiri. Jadi otonomi daerah kan untuk meliputi memberikan pemerintahan ataupun mengatur wewenang daerah sendiri ya. Lah, desa itu sangat penting di sini. Kenapa? Karena desa ini adalah isinya itu adalah kesatuan masyarakat. Jadi masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu ataupun berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Oke, ini yang baru masuk. Oke, selamat malam. Ada Mbak Nurjana, Mbak Luna, dan Mbak Rosita ya. Oke, gimana? Coba gini, suaranya masih jelas gak? Mungkin dari pengertian di atas, mungkin ada yang ditanyakan lagi, mau ingin dibahas lagi, ada nggak kira-kira? Atau sudah paham dari tadi? Ada otonomi daerah, ada daerah otonom, wilayah, pemerintah daerah. Gimana? Sudah paham belum? Kalau belum kita ulangi ya. Oke, kita masuk pada tujuan otonomi daerah. Tujuannya yang pertama di sini tuh lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah agar semakin baik. Jadi itu adalah pokok-pokok pertama. Jadi tugas kita, jadi tugas kita ini sebagai warga walaupun sebagai warga ataupun sebagai masyarakat setempat ya, alangkah lebih baiknya kita kan memiliki karya-karya di daerah ya, mungkin uh, di daerah tertentu itu biasanya ada PKK, mungkin di daerah mana, mungkin hampir semua daerah, semua wilayah, baik di kecamatan, tingkat kecamatan maupun desa itu kan mesti ada PKK, biasanya ada kumpulan ibu-ibu. Nah, biasanya memiliki suatu proyek ya, di mana lebih ini menjaga lingkungan ibaratnya. Kalau menjaga lingkungan berarti ibu PKK merencanakan, oh kita nanti tiap hari apa kita gotong royong, kayak gitu. Kita masak-masak, terus kita
bikin acara lah. Itu tadi, itu juga salah satu meningkatkan pelayanan dan juga kesejahteraan masyarakat di daerah. Jadi, apa sih yang direncanakan dari PKK tadi ibaratnya kayak gitu. Jadi, ingin membuat daerahnya itu semakin baik lagi. Jadi, bisa dinilai secara sendiri ya. Biasanya kan di daerah tertentu, "Oh, itu kotor sekali daerahnya sana." Lah, kita lebih maju lagi daerah kita, kayak gitu. Jadi, pasti setiap daerah ya itu ada persaingan satu sama lain, itu sudah pasti. Terus memberi kesempatan daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Jadi tadi ya, berarti kan yang awalnya dipegang oleh pemerintahan pusat, tadi ya, dipegang oleh pemerintahan pusat, sekarang itu diberikan wewenangnya, yaitu diberikan ke daerah, jadi dikembalikan ke daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri. Terus meringankan beban pemerintahan pusat. Jadi dalam arti meringankan. Jadi kan yang kerja kan daerah. Jadi daerah itu udah dikasih wewenang. Terus dia juga mengurus wilayahnya sendiri. Ibaratnya gini ya. Kita kerja disuruh ngurus diri sendiri kan kita seneng ya. Wong kita emang itu diri kita ibaratnya kayak gitu. Jadi pemerintahan pusat merasa ringan karena apa? Data-data nanti secara konkret itu lebih jelas lagi karena kan yang tahu adalah wilayah sendiri, daerah sendiri. Jadi misal ada data kemiskinan. Jadi misal kalau dari pusat yang mengimbau ibaratnya kayak gitu, lah itu paling beberapa aja yang kena yang kelihatan rumahnya jelek atau gimana. Kalau yang mengimbau dari daerah ibaratnya. Jadi orang-orang terpelosok yang ibaratnya ikut satu rumah sama keluarga yang lain tetapi memang tidak mampu itu nanti bisa ibaratnya bisa kedata kayak gitu. Terus memperdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan masyarakat daerah. Kalau daerah saya kan kalau di Jepara itu lebih tepatnya di bagian itu ya ukir-ukiran dan nelayan. Jadi kita lebih mengembangkan lagi ya ide-ide kreatif kita agar nantinya bisa membantu ya apa ya ibaratnya masuk di perekonomian daerah. Jadi aduh lost connection ya ini ya. Oke, kita tunggu sinyalnya ngadat ini. Sambil ditunggu ya karena bukan suaranya, sinyalnya ngadat ini lost connection. Jadi sambil ditunggu nanti nyambung lagi. Yang sabar. Oke, sudah nyambung ya. Halo? Halo? Belum naik ini. Halo? Oke, sudah naik ya. Oke, ini ada yang baru masuk ya, Mbak Nurul ya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung menyesuaikan saja. Jadi kita tadi sampai memperdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan masyarakat daerah. Jadi kita mengembangkan di mana kita memiliki apa di daerah kita, ibaratnya harta karun kita itu apa sih di daerah kita. Lah, misal kita ambil contoh di daerah saya itu ukir-ukiran dan itu ya nelayan ya. Jadi kalau ukir-ukiran ya, kalau kita sudah memiliki ciri khas tersendiri ibaratnya,
oh daerah itu banyak ukiran, jadi kita perkenalkan. Jadi bisa saja setiap orang yang berkunjung di daerah kita, kita perkenalkan, kita ini loh kita miliki ukir-ukiran, kita ada banyak mebel. Ya jadi semakin hari kita hanya melakukan memperkenalkan saja, itu ibaratnya kita sudah meluas di mana meluas itu jadi orang yang datang dari Jepara pulang itu mereka cerita, oh di Jepara ada ini nih, ada ini, ada ini. Lah itu adalah salah satu potensi dari sumber daya alam. Jadi kita mengembangkan ibaratnya kita nggak usah terjun langsung, kita promosi di luar atau kita memperkenalkan saja itu sudah bagus. Terus mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan daerah. Ya, itu sudah sangat jelas ya. Jadi kita itu adalah masyarakat yang demokrasi ya. Di mana kita lebih lebih harus adil satu sama lain, ada suatu pemerataan daerah. Jadi apabila dulu kan dari pemerintahan eh, bukan dari daerah sih baratnya. Ya dulu pernah ya dari pusat itu dapat gas 3 kilo kayaknya, gas gas sama kompor ya. Jadi ibaratnya itu lebih merata. Jadi tetap yang data itu yang menghandle tetap daerah. Walaupun barang dari pusat, tapi yang menghandle yang mendata tetap dari daerah ibaratnya. Kayak gitu. Terus memelihara hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat dan daerah, baik antar daerah untuk menjaga keutuhan NKRI. Lah ini jadi ini juga ada permasalahan ya juga antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Jadi pemerintahan pusat itu memberikan wewenang ke setiap daerahnya. Lah tetapi kita kan nggak mungkin menyamakan ya. Karena apa? Daerah satu sama yang lain itu berbeda-beda, bahkan luasnya itu juga berbeda-beda. Jadi mungkin ada rasa kecemburuan antar wilayah satu dengan wilayah yang lain. Terus ada meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan juga mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan. Ini tadi. Kita lanjut ya. Oke, ini ada yang baru masuk. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Kusmarno. Oke, langsung menyesuaikan saja ya. Oke, lama nggak berjumpa ya kita ya. Biasanya Mas Kusmarno ini sibuk ya? Sibuk. Ini kita masuk dasar hukum otonomi daerah. Dasar hukum otonomi daerah ini mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 18, 18A, 18 sama 18B. Ini paham ya saya kalau tentang undang-undang. Oke, terus ada juga ini kan cuman dasar hukum ya dari otonomi daerah ya. Jadi mungkin kalau kita membuka dari undang-undangnya pasti kita tahu ya. Yang saya tahu itu ini yang tanggal 32 nomor 32 tahun 2004 itu yang biasanya dipakai. Jadi yang sering saya tahu yang itu. Kalau yang Undang-Undang 32 tahun 2004 kan itu juga tergantung isinya apa, tentang apa gitu juga. Jadi nggak cuma satu topik aja yang dibahas. Ya walaupun itu masih di daerah pemerintahan daerah. Oke, tadi ya untuk dasar hukum otonomi daerah ini kan tadi Undang-Undang tahun 45 itu ada di pasal 18, 18A, 18B. Ya yang kedua ada TAP MPR nomor itu ya. Itu nomor berapa itu? Terus tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Jadi di sana itu menjelaskan tentang otonomi daerah, pengaturan, pembagian wilayah, baik pemanfaat sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam keragaman NKRI. Terus ada
juga ini tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan. Ini yang terakhir ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di mana tentang pemerintahan daerah dan juga perimbangan keuangan pusat dan pemerintahan daerah. Oke, ini dulunya ini tidak bukan tidak ini tidak tidak nomor 32 tetapi dia dulu itu nomor 22 tahun 99 ini tentang pemerintahan daerah, tetapi ada revisi di amandemen kembali di mana sekarang ini ya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. Di sini itu mengandung makna pemerintahan pusat yang tidak lagi mengurus kepentingan rumah tangga daerah-daerah. Jadi baru ada suaranya. Oke, jadi di sini jadi pemerintahan pusat itu diceritakan di sana bahwa pemerintahan pusat itu tidak lagi mengurus kepentingan rumah tangga, di mana maksudnya kan kehidupan dari pemerintahan daerah sendiri. Ya, kita lanjut aja ya. Oke, di sini untuk pelaksanaan otonomi daerah tadi ya yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang dulunya itu sebelum diamandemen itu adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kayaknya ya. Ya ingat-ingat lupa saya soalnya. Oke, di sini adapun hak dan kewajiban daerah dalam otonomi daerah di sini berdasarkan pasal 21 dalam otonomi daerah. Jadi setiap daerah ini memiliki hak. Jadi yang kita ketahui di sini setiap daerah ini memiliki hak ya, di mana hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Tadi ya, jadi pemerintahan pusat ini sudah tidak mencampur urusan pemerintahan daerah. Jadi daerah ini dikatakan mandiri gitu ya. Jadi nggak bisa mengatur dan mengurus diri sendiri. Terus memilih pemimpin daerah. Jadi kita sudah menjalankan ya, mungkin sebentar lagi di daerah saya Februari ini nanti akan memilih pemimpin daerah. Jadi baik gubernur, wali kota gitu ya. Terus adanya pengelolaan aparatur daerah. Baik dari DPR MPR yang yang ada di wilayah daerah ya. Terus mengelola kekayaan daerah. Tidak hanya itu, memungut pajak daerah dan retribusi. Jadi kita sudah tahu sendiri ya, kita juga kena pajak ya, baik dari kita sendiri, diri kita sendiri itu juga dikenakan. Terus pajak rumah, tanah, terus mendapatkan bagi hasil pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Terus mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, jadi yang dimiliki di wilayah tersebut. Terus mendapatkan hak lainnya diatur dalam peraturan undang-undang. Oke, dari tadi ini kok teman-teman banyak yang suaranya putus-putus. Oke, ini mungkin kendala dari saya atau ini semuanya putus-putus ini? Ini gimana Mbak ini? Mbak Lunang bisa dengar suara saya nggak? Atau dengar keras tapi putus-putus? Atau yang putus-putus ini hanya sebagian aja? Atau semuanya? Gimana?
ada suara, ada gambar nggak ada suara. Oke, ada yang bilang kayak gitu ya. Mungkin ya sambil menyesuaikan saja ya. Terus ini pada pasal 22 ya tentang kewajiban daerah. Jadi setiap daerah ini memiliki suatu kewajiban. Yang pertama ini adalah melindungi masyarakat. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kerukunan nasional. Karena apa? Karena salah satunya itu demi keutuhan NKRI tadi. Terus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Ini adalah kewajiban ya, kewajiban di daerah kita ya. Jadi meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat itu juga sangat penting sekali ya. Terus mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan pemerataan, meningkatkan fasilitas dasar pendidikan, terus meningkatkan pelayanan kesehatan itu juga ya itu emang sangat penting sekali itu yang dibutuhkan masyarakat setempat. Jadi pasti ada lah yang tetap yang sakit itu banyak di daerah saya juga rumah sakit kadang sampai penuh gitu ya ibaratnya. Jadi meningkatkan pelayanan. Jadi jangan sampai mengecewakan masyarakat setempat. Tadi yang meningkatkan fasilitas dasar pendidikan. Jadi fasilitas di setiap sekolah baik dari SD, SMP, SMA itu sebisa mungkin fasilitas itu terpenuhi baik kebutuhan buku, meja, guru itu juga sangat mempengaruhi untuk pendidikan anak-anak itu. Terus mengembangkan sistem jaminan sosial, baik jaminan kesehatan tadi ya, yang setahu saya sih itu. Terus menyusun perencanaan tata ruang daerah, mengembangkan sumber daya produktif di daerah, jadi mengembangkan lebih ke kreativitas saja sih biasanya. Terus melastir, aduh, oke, melestarian itu ya, melestarikan lingkungan hidup. Ya mungkin hanya itu sih ya di daerah untuk kewajiban daerah sendiri ya. Oke, sambil kita lanjut ya. Oke. Kita masuk pada asas-asas otonomi daerah. Untuk asas-asas otonomi daerah ini kan ada asas desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan. Jadi sudah dibahas di depan tadi ya. Jadi salah satu petanya tadi ya yang sudah dibagikan. Jadi otonomi daerah itu ada asas-asasnya, ada tugas publiknya tadi ya. Nah, di sini untuk desentralisasi tadi kan sudah paham ya. Jadi penyiaran wewenang tadi ya dari pemerintahan pusat kepada daerah. Ya, di mana untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Nggak jauh beda dari dekonsentralisasi. Ini hanya pelimpahan wewenang. Jadi sama sih sama yang di atas. Jadi untuk dekonsentralisasi ini kan lebih pelimpahan wewenang tadi ya, wewenang dari pemerintah pusat ke gubernur, yaitu sebagai wakil pemerintahan pusat. Jadi ke gubernur ataupun ke wali kota ataupun ke bupati kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu wakil dari pemerintahan pusat. Nah, yang terakhir tadi kan ada tugas pembantuan. Untuk tugas pembantuan di sini adalah jadi penugasan dari pusat tadi yaitu kepada daerah, yaitu dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, mungkin dari pemerintahan kabupaten kepada desa kayak gitu. Hanya itu sih tugas pembantuan aja. Jadi kayak gini dari pusat minta tolong ke daerah, jadi yang menghimpun dari daerah kayak gitu. Oke, ini suaranya hilang, hilang, hilang terus ya. Saya bahkan bingung.
Langsung skip aja ini. Oke, masuk pada prinsip-prinsip daerah ya. Prinsip-prinsip otonomi daerah. Oke, jadi penjelasan dari undang-undang tadi ya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tadi kan ada yang ini ya melakukan beberapa prinsip yang dijadikan dasar ataupun dari kewajiban dari pelaksanaan otonomi daerah. Yang salah satunya kan mungkin menyelenggarakan otonomi daerah dilakukan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Jadi kita tahu ya, jadi untuk penyelenggaraan dari otonomi sendiri ini adalah menyelenggarakan otonomi dari dilaksanakan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Jadi otonomi seluas-luasnya di sini itu bisa diartikan bahwa daerah ini diberikan suatu wewenang yaitu untuk mengurus dan mengatur suatu urusan baik urusan itu di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat itu ditetapkan dalam undang-undang. Jadi tetap ada patokan ya undang-undang daerah biasanya. Terus tidak hanya itu, pelaksanaan otonomi daerah ini didasari pada prinsip otonomi yang nyata dan juga bertanggung jawab. Di mana yang nyata ini diartikan bahwa untuk menangani urusan pemerintah ini dilaksanakan berdasarkan tugas. Jadi ini ada tugas yang diberikan, ada pelimpahan tugas ya. Baik tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan juga berpotensi untuk tumbuh hidup dan berkembang sesuai dengan kekhasan daerah. Jadi tadi kan setiap daerah memiliki itu ya, khas masing-masing, sumber daya alam yang berbeda-beda. Terus tadi ya salah satunya kan tadi otonomi yang nyata dan juga bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini tuh berarti otonomi yang dalam penyelenggaraannya ini harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah ini termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di mana merupakan bagian dari tujuan nasional. Lah, untuk penyelenggaraan otonomi daerah sendiri di sini tuh harus menjamin keserasian antar daerah dengan daerah yang lainnya. Jadi ini adalah salah satu penyelenggaraan otonomi daerah. Terus penyelenggaraan otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dan pemerintah. Terus pemerintah juga wajib di sini. Wajib dalam hal pembinaan yang berupa pemberian pedoman. Di sini mungkin lebih ke perencanaan, pengawasan itu tadi. Aduh, sorry, ini balik. Pencet ya. Oke, ini tadi kan di atas tadi kan sudah menjelaskan ya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Daerah Pasal 18 A1 dan A2 ya. Jadi di sini ini berisi tentang antar susunan pemerintah ini memiliki hubungan yang bersifat hierarkis ini. Terus ada pengaturan hukum di mana nanti ada pengaturan hubungan pemerintahan yaitu dengan pemerintahan khusus.
Terus ada pengaturan hubungan sebagaimana yang disebut pada pasal 18A ini ya. Itu di sini lebih bahasnya tentang pemerintahan daerah tadi ya, pada Undang-Undang 32 yang sudah ada. Terus antara pemerintahan pusat dan daerah ini memiliki hubungan keuangan, pelayanan umum, dan juga pemanfaat sumber daya. Jadi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah ini satu sama lain memang saling terkait ya. Oke, waktu kita tinggal sebentar lagi ya. Oke, sambil ini sudah memasuki ya pada memang otonomi daerah ini memang lebih tepatnya kan ini ada suatu peraturan ya, di mana peraturan undang-undang yaitu undang-undang daerah ataupun dari undang-undang dasar dari undang-undang dari pemerintahan pusat sendiri ya. Jadi untuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ini lebih tepatnya ini tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Jadi kita tahu ya, penyebutan pemerintahan daerah ini berasal dari pendapatan asli. Jadi pendapatan asli daerah. Jadi yang kita ketahui itu lebih jelas, ada kan PAD, kita tahu ya, sering dengar. Jadi itu adalah pendapatan asli daerah. Jadi meliputi hasil pajak daerah. Hasil pajak daerah kan mungkin hasil daerah ini kayak rumah, tanah, motor kayak gitu ya. Terus ada hasil retribusi daerah. Terus hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi itu juga berpengaruh ya. Terus tidak hanya itu, ada pendapatan asli daerah ini yang dilakukan secara sah, baik jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah ya dengan mata uang asing, komisi, potongan harga. Itu salah satu pendapat asli daerah. Terus ada dana perimbangan. Jadi dana perimbangan ini kan ada dana bagi hasil ya. Jadi masuknya itu pada pajak bumi dan bangunan. Terus biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan, terus tidak hanya itu ya, dari sumber daya alam ini ada kehutanan, pertambangan umum, perikanan. Ya, itu aja sih paling. Jadi ini ada mulai dari pendapatan asli daerah ya. Terus ada dana alokasi umum. Jadi dana alokasi yang dinamakan alokasi itu biasanya kan dana yang bersumber dari APBN, di mana yang dialokasikan dengan bertujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Itu adalah dialokasikan biasanya. Jadi pemerataan di mana keuangan antar daerah untuk ini apa ya? Jadi untuk memberikan suatu kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jadi tadi ya, dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Terus dana alokasi khusus. Ini lebih tepatnya ini adalah dana yang berasal dari APBN yang dipergunakan untuk membantu mendanai kegiatan khusus. Terus biasanya yang lain-lain yang sah di sini ya, itu ada hibah, ada pendapatan dana darurat. Jadi untuk dana hibah di sini ya, yang kita ketahui adalah bantuan berupa uang biasanya, ataupun barang dan juga jasa yang berasal dari pemerintahan pusat, masyarakat atau badan usaha negeri atau luar negeri. Itu adalah hibah.
Ada juga dana darurat. Dana darurat itu biasanya bantuan dari pemerintahan pusat, yaitu dari APBN tadi ya, yaitu kepada pemerintahan daerah, di mana untuk mendanai keperluan mendesak. Jadi pendapatan dana darurat itu dia mendapatkan itu apabila ada keperluan yang mendesak yang diakibatkan oleh bencana alam biasanya ya, kita ketahui ya. Jadi ada dana memang yang memang sangat membutuhkan mau nggak mau kayak gitu. Ini sama ya tadi ya. Untuk kewenangan provinsi di sini langsung skip aja. Mungkin pakai bahas sedikit ya. Oke, kewenangan provinsi ini tadi ya. Mulai dari urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Ini adalah ada perencanaan dan pengendalian pembangunan. Terus ada perencanaan pemanfaatan dari pengawasan dan tata ruang, ada penyediaan sarana dan prasarana umum. Terus ada banyak sih ini ya, pelayanan pertahanan termasuk lintas kota, pelayanan administrasi umum pemerintah. Ya, ambil sekilas saja ya. Ini masih tadi. Ya. Oke, ini untuk urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan. Jadi bersifat pilihan itu ya hampir sama juga sih, mungkin di bawah-bawah ada yang berbeda ya. Ada yang sama, ada yang beda. Ini bedanya ini lebih ke fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, terus pelayanan penahanan, terus pelayanan administrasi penanaman modal, urusan wajib, yang lainnya diamanatkan oleh perundang-undangan. Oke, kita udah selesai tentang otonomi daerah. Jadi mungkin ada yang ditanyakan tentang otonomi daerah, silakan ditanyakan. Silakan ditanyakan ya. Daripada nanti bingung setelah di akhir, lebih baik kita masih membahas. Silakan ditanyakan. Tapi kayaknya memang banyak yang berkendala sinyalnya jelek, jadi ya mungkin kalau ada yang suaranya saya terlihat jelas dari awal sampai akhir kan mesti ada yang mendengarkan. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan tidak? Ini tadi kan beberapa orang bisa dengar suara saya ya. Gimana? Ada yang ditanyakan tidak sebelum kita masuk menit terakhir dan juga materi yang terakhir kita untuk malam hari ini? Gimana? Ada yang ditanyakan nggak? Atau suaranya masih putus-putus, masih hilang-hilang? Oke, sebelum kita memasuki bentuk-bentuk susunan pemerintahan daerah. Ya, bentar, bisa dibuka.
Gimana? Ada yang ditanyakan nggak? Suaranya sering hilang. Oke. Nggak tahu ini kendalanya di apa kok suaranya bisa hilang. Kayaknya ini mic-nya udah naik turun ini ya. Mic-nya di saya sudah naik turun tapi kok suaranya masih nggak itu ya. Kayak sering nggak ada. Nah, kita mulai masuk ya di sini ya. Di sini kan tadi ya. Jadi kan di sini kita sudah mulai masuk ya tentang bentuk-bentuk susunan pemerintahan daerah. Oke, nah lanjut ya. Jadi untuk bentuk-bentuk tadi ya dan susunan pemerintahan daerah ya. Jadi mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat di sini. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat ataupun yang kita sering sebut ya yaitu DPRD tadinya ya. Ya ini merupakan lembaga yang untuk perwakilan rakyat sendiri lah. Di sini untuk fungsi dari DPRD ini ada fungsi legislasi dan anggaran dan juga fungsi pengawasan. Jadi kita langsung skip aja ya karena waktunya kita tinggal sebentar lagi ya. Jadi di sini untuk tugas dan wewenang DPR. Tugas dan wewenang DPR di sini tuh yang pertama membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala pemerintahan daerah ataupun pemerintahan daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Jadi saya ulang ya, mungkin suaranya ini enggak terlalu jelas. Jadi di sini ya tugas dan wewenang DPRD di mana membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala pemerintah daerah ataupun pemerintah daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, ini membahas dan menyetujui suatu rancangan peraturan daerah ini tentang APBN bersama pemerintahan daerah. Terus mengadakan pengawasan terhadap pemerintahan dan peraturan dari perundang-undangan. Terus yang keempat ini mengusulkan pengangkatan dan perhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah ya kepada presiden melalui menteri dalam negeri yaitu baik DPRD provinsi dan juga kepada pemerintah dalam negeri melalui gubernur bagi DPRD kabupaten. Yang terakhir adalah memilih wakil kepala daerah jika terjadi kekosongan jabatan kepada daerah. Mungkin itu aja sih untuk malam hari ini karena waktu kita memang sudah selesai ya. 40 menit. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Silakan ditanyakan sambil saya tunggu.
Oke, silakan ditanyakan. Oke, banyak yang suaranya enggak jelas ya katanya ya. Jadi memang ya begitulah kalau sekolah jarak jauh kayak gini ya. Apalagi memang kita sekolahnya ibaratnya ini ya, sinyal ini sebagai media kita. Tetapi kalau medianya nggak bisa, nggak meyakinkan, nggak kuat, dan susah juga, ya kayak gini hasilnya. Ini sudah jalan, teman-teman bisa lihat, tetapi suaranya nggak jelas, Miss, katanya gitu tadi ya. Oke, gimana? Sudah ya? Mungkin saya akhiri ya, karena ya memang waktu kita sudah selesai. Oke, terima kasih banyak untuk malam hari ini. Oke, nanti besok insya Allah videonya saya share ya. Jadi, oke, sambil kerja ya. Jadi teman-teman masih sambil kerja. Oke, posisi ini waktunya sudah di sana berarti jam 10 setengah 11 ya. Jadi masih sambil kerja ya, memang itu pekerjaannya ya, emang gimana lagi. Oke, semoga enggak, ini cuman PPKN aja. Malam hari ini PPKN aja, nggak jadi sama Bahasa Indonesia Mbak Luna. Jadi PPKN aja. Jadi di sini materi kita di sini kemarin kan kita di hak asasi manusia ya. Malam hari ini kita masuk ke otonomi daerah. Jadi itu aja sih. Nggak ada Bahasa Indonesia. Mungkin itu aja ya. Jadi teman-teman kan masih pada sibuk, selamat beraktivitas gitu ya. Jadi semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ilmunya. Jadi tidak berhenti di teman-teman saja ya, mungkin di anaknya, di ponakannya, atau anak didiknya nanti kalau insya Allah memang ya ibaratnya bisa membantu seseorang gitu ya. Jadi ilmunya bisa bermanfaat. Oke, mungkin kalau tidak ada yang tanya, langsung saya akhiri ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, selamat malam dan selamat beraktivitas.